Sambungkan iPhone ke Mac. Saya menggunakan macOS Hexera untuk kompatibilitas. Sambungkan dengan kabel Lightning tentunya. Nah, di Checkran akan muncul apa itu GSM dan dapat di start ya. Kita coba untuk start. Setelah kita start, akan iPhone sendiri dengan sendirinya akan masuk ke iTunes mode. Kita tunggu saja, mungkin sekitar 1 menitan. Kita biarkan sampai muncul ke iTunes. Nah, udah iTunes, kita tunggu di Checkran. Sebelum mulai, pastikan dulu pembaca instruksinya. Yang pertama adalah klik start, yang kedua dan ketiga itu sama saja dengan kita masuk ke DFU, yaitu klik tekan dan tahan tombol power dan home bersamaan, namun agak sesuai ya dengan instruksi nomor 2. Misal disuruh kalau waktunya sudah selesai ya diganti, itu seperti yang di video kan. Coba diperhatikan, kalau misal salah diulang dari awal aja, enggak apa-apa. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, tombol home-nya dilepas saja, enggak apa-apa, ditunggu sampai selesai. Kurang lebih sih mungkin nggak nyampe 5 menit ya, 2 menitan ya. Kita percepat saja. Kalau Checkran sudah menunjukkan all done dan iPhone kembali ke menu secara sempurna, tidak stuck di situ ya, tidak stuck lockable, maka proses break selesai. Lanjut ke proses berikutnya, kita pindah ke Windows. Karena tidak ada tripod dan saya merekam sendiri, jadi agak susah ya. Jadi kurang lebih seperti ini, hubungkan. Dan ini kabelnya itu agak longgar, saudara, teman-teman, saudara, entahlah, yang pasti penonton YouTube. Dan kita buku FRP filenya, kita saya pakai yang versi 2,7 AIO, bisa di FRP file maupun Checkran itu bisa download secara gratis. Mungkin saya tidak akan menyertakan linknya. Dan pastikan keamanan di Windowsnya kalian sudah dimatikan. Saya tidak memakai antivirus apapun, hanya memakai Guardian, bukan apa ini namanya, bawaan Windows ya. Kita matikan file protectionnya. Oke, sudah. Ya, karena saya punya backupannya, jadi dibuka lagi kalau kena virus lagi ya di ekstrak lagi ya. Pastikan real time protectionnya dimatikan. Nah, bisa cari di Google cara mematikan real time protection di Windows apa sih namanya, Windows Guardian atau apa, lupa namanya ya. Dibuka saja yang .exe, yang application, akan muncul FRP file berikut. Karena laptop saya juga jadul jadi lama, teman-teman.
Oke, kita tunggu teman-teman. Langkah pertama yaitu register dulu ya, klik registrasi di tersebut, kemudian pilih yang diregistrasi adalah serial numbernya, diklik saja, otomatis tercopy, autocopy. Kemudian pilih yang paling atas atau bisa cari manual ya di Google Chrome. Kalau pakai browser Internet Explorer kadang error ya, statusnya unregistered. HP yang dikoneksikan dengan FRP file unregistered. Jadi kita registrasi dulu. Saya akan membuka Google Chrome ya, stuck di 28 ya, nggak bisa ke 0. Ketikkan saja FRP file registration free, enter. Nanti biasanya udah yang paling atas pokoknya. Nah, yang ini register serial number dari frppfile.com. Ke bawah cari yang klik register, tunggu 30 detik. Setelah 30 detik paste serial numbernya. Oke, klik kanan, paste serial number, kemudian klik submit, dan kita cek di FRP file, belum saya submitnya. Setelah di submit ya sudah, saya klik submit, kembali ke FRP file, harusnya yang tadinya unregistered sudah registered. Oke, sudah berhasil. Langsung kita backup data passcode. Ini hanya membackup activation code ya, bukan data telepon, foto, kontak dan lain, bukan. Ini hanya activation code-nya, dimana nantinya akan direstore kembali setelah datanya dihapus. Oke, kita tunggu saja. Selesai, di backup selesai. Kemudian nah, ini kan udah muncul backup filenya. Setelah di oke, nanti muncul lokasinya itu di mana nanti muncul. Tapi saya copy screenshot dulu untuk mencari filenya apabila saya lupa di mana. Nah, ini muncul. Saya backup lagi ya, barangkali kedepannya diperlukan. Ini hanya untuk HP itu, nggak bisa buat yang lain. Kalian sih boleh membackupnya atau enggak sih, terserah ya. Tapi kalau saya tak backup aja di sini, barangkali diperlukan. Sebenarnya nggak di backup pun nggak apa-apa. Setelah di backup langsung ke menu bawahnya yang hapus itu. Ini saya ekstrak, tapi tidak di ekstrak pun nggak masalah ya, karena niatnya mau lihat data filenya tapi nggak jadi nggak usah dilakukan. Kita langsung kembali ke FRP filenya, erase all data, hapus semua data mulai dari iOS 12 ke 14, klik yes. Nah, tunggu prosesnya. Ini agak sedikit lama, mungkin sekitar kurang dari 10 menit sih. Ini akan menghapus semua data, kontak, foto, telepon, dan lain-lainnya. Begitu juga iCloud-nya juga nanti akan hilang jika ada. Tapi dipastikan di HP ini tuh ada iCloud-nya dan juga ada passcode-nya, namun tidak tahu passcode-nya. Seandainya saya install ulang, itu mungkin bisa di bypass, namun SIM-nya nggak bakal bisa terbaca. Jadi kalau masih passcode atau lock passcode itu masih bisa di bypass, dan juga SIM-nya sekalian ataupun iPhone-nya disable itu masih bisa. Jadi jangan diinstal ulang dulu, kecuali kalau iCloud-nya masih ingat ya. Kalau iCloud-nya lupa ya
mending di ini dulu, di backup di jailbreak. Ini hanya berlaku untuk iPhone 5s sampai iPhone X saja, dan iOS-nya mulai dari iOS 12 sampai iOS 14. Selain itu nggak bisa, mungkin bisa namun caranya berbeda. Ini karena mungkin akan lama, jadi saya skip saja. Ini sudah selesai ke halo. Nah, prosesnya di sini tadi kan sudah di jailbreak, namun jailbreaknya sekarang sudah terhapus, hilang, jadi perlu di jailbreak lagi. Proses yang sekarang seharusnya kita aktivasi ulang, karena kalau kita next lanjut, dia akan memunculkan iCloud yang lama. Nah, untuk mengatasinya kita perlu merestore aktivasi yang tadi. Namun karena posisi iPhone-nya sekarang tidak terjailbreak, jika tidak terjailbreak posisinya, sehingga aplikasi FRP tidak bisa melakukan restore. Ya, jadi gimana ya, kita jailbreak ulang. Setelah di jailbreak ulang, barulah kita restore. Ya, langsung kembali, kita perhatikan, dan nanti akan langsung kembali ke macOS High Sierra. Nah, ini kan nggak bisa, nggak aktif karena prosesnya iPhone ini masih belum terjailbreak, atau jailbreak yang tadi itu hilang. Ya, bisa dilihat ini iCloud-nya. Jika langsung kita next, di langkah berikutnya mari kita langsung masuk ke macOS-nya. Ya, colokan lagi iPhone ke macOS, kemudian ikuti instruksi seperti pas awal jailbreak ya, karena saya pakai satu tangan itu agak susah ya, dua tangan sih, namun yang satu harus masuk mode home button dan satu tangan seperti ini ya, itu sangat susah sekali, gagal ya, maka saya akan skip saja. Ya, karena gagal terus, ya udah saya skip saja, menyerah. Nah, ini sudah saya skip ya, tadi agak susah. Ini sudah jadi. Kalau posisinya seperti yang tadi, yang video mungkin dipercepat tadi, salah ya harus ngulang, iPhone-nya harus nyala normal dulu, antara lock passcode atau yang mode yang iCloud lock tadi itu harus urut. Kita tunggu sampai all done. Setelah selesai all done, kita masuk ke FRP file lagi. Oke, perhatikan saja. Sepertinya akan selesai. Oke, sudah selesai. Ini juga sudah all done. Kita masuk ke Windows. Oke, ini sudah step yang ke-5. Kita coba aktivasi dulu. Untuk bagian WiFi saya skip. Oke, saya skip data seluler saja. Kita tunggu
buka, ada wifi, ada ininya. Ini saya pakai kartu SIM yang agak susah ya, ada iCloud-nya ternyata. Oke, kita akan coba langsung activate. Siap, cekluk cekluk. Kampret, ternyata muncul please remove SIM card device and again ya. Sudah copot dulu. Lama boy, susah boy, karena skip aja. Nah sudah ya, dari keluar. Kita coba lagi, cekluk cekluk. Kampret apalagi tuh, terus remove the SIM card entry again, padahal sudah ini ya, dia malah nutup sendiri, kampret. Kita buka lagi FL profile-nya, mungkin error tadi ya, kita coba ulangi lagi. Nah ini kalau nggak bisa kebuka ya mungkin firewall-nya aktif sendiri. Kadang firewall itu suka aktif sendiri, Windows apa sih namanya, lupa ini loh, Windows Defender kadang aktif sendiri real time protection-nya. Oke, ini sudah keluar, kita coba ulangi, ada 2 malah keluarnya ya. Apakah jadi ini kayaknya error ya, kadang suka error. Ini enggak saya pindah karena kabelnya itu sensitif, saya pindah tempat soalnya, karena tadi tokonya tutup ya, pindah tempat lah ya. Nah di sini saya mengalami error, tidak tahu kenapa dia keluar sendiri, jadi saya ulangi kembali. Dan meskipun selulernya itu wajib dikeluarkan ya, jangan pakai kartu SIM. Kemudian pastikan HP-nya connect ke WiFi, soalnya kalau tidak connect ke WiFi nanti kalau dilanjutkan seperti demikian, nah kan error. Kalau dilanjutkan seperti demikian dijamin tidak bisa akan mengeluarkan notifikasi ya, entah itu notif WhatsApp ataupun notif yang lain. Nah, jadi ini karena error, saya ulangi lagi dan saya koneksikan dulu ke WiFi, akan saya skip. Nah muncul seperti ini ya, important that you make sure that you have connect your iPhone to a WiFi network before bypass. Pastikan sudah HP-nya sudah terkonek ke WiFi. Saya skip dulu untuk koneksi. Oke, udah terkonek dengan WiFi, kita lanjut lagi. Langsung saja oke untuk proses lah ya. Ya ini malah HP-nya di next nggak mau diaktifasi ya, dibiarkan saja. Dia akan restart sampai beberapa kali, mungkin sekitar 3-4 kali. Ini prosesnya 40%, tunggu sampai 60%. Ya pastinya tunggu sampai 100% ya.
masih uwer-uwer, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, ini sudah selesai dan akan saya masukkan kartu SIM-nya, namun belum seutuhnya selesai. Ini perlu di OK dulu, nanti setelah di OK dia akan merestart ya. Namun saya coba dulu apakah SIM-nya keluar. Oke, SIM card-nya keluar saudara, teman-teman penonton. Datanya udah pasti hilang semua pastinya. Oke, saya akan dicoba untuk datanya. Saya mencoba data di sini menggunakan use cellular not a wifi, tapi tidak bisa teman-teman. I can use cellular, I don't know why. Dan ternyata selulernya yang bermasalah. Saya mengganti SIM card. I change the SIM card and it will work. Jadi setelah saya OK, dia merestart ya. After I click OK button, the iPhone automatically restart by itself. But I still can connect to the network using my SIM card because I using SIM card on bad signal because I'm under. I can speak English very well. I can speak English pretty well, but I'm on basement, so my signal is very bad, and I changed my signal. I changed my SIM card. Let's check my videos. I will change later. Oke, dan akhirnya saya mengganti kartu SIM. I changed my SIM card for the best result. Indosat ke Telkomsel. Telkomsel in Indonesia is best signal. Let's see it's work. I turn off my Wi-Fi and my cellular network is work. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen pastinya. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan di komentar di bawah saja. Terima kasih.